Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi matematika dasar mengenai integral tentu dan integral tak tentu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Akbar Anugrah Rahab. Yang kedua, Reni Rasnita Manurung. Yang ketiga, Nur Aini Boru Semiring. Yang keempat, Putri Angelika Siregar. Dan yang kelima, Lady Christine Boru Jawa. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke materinya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu integral tentu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan mengenai integral tentu. Pengertian integral adalah inverse atau kebalikan dari pendiferensialan. Jika fx adalah fungsi umum yang bersifat, maka fx merupakan himpunan antiturunan atau himpunan pengintegralan. Integral merupakan sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika dan merupakan kebalikan dari diferensial atau turunan, biasa juga disebut antiturunan. Integral dikembangkan karena alasan banyak matematikawan yang kesulitan menyelesaikan permasalahan yang berkebalikan dengan masalah turunan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat integral tentu, yaitu yang pertama, integral dengan batas b dan a, c fx dx itu sama dengan integral dengan batas c, integral dengan batas b dan a fx dx dengan c sama dengan konstanta. Terus yang kedua, integral dengan batas b dan a fx plus gx dx itu sama dengan integral dengan batas b dan a fx dx tambah integral dengan batas b dan a gx dx. Terus yang ketiga, integral dengan batas c dan a fx dx plus integral dengan batas b dan c fx dx itu sama dengan integral b dengan batas b dan a fx dx, di mana a lebih kecil dari c lebih kecil dari b dengan abc dengan real. Terus yang keempat, integral dengan batas b dan a fx dx sama dengan min integral dengan batas a dan b fx dx. Terus yang kelima, integral b dan a fx dx itu sama dengan integral dengan batas b dan a ft dt. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus teorema dasar kalkulus 1, yaitu d per dt integral dengan batas xt dan 0 ys ds sama dengan yt dx per dt. Jika xt sama dengan t, maka dx per dt nya 1, sehingga persamaan di atas berubah menjadi d per dt integral dengan batas t dan 0 ys ds sama dengan yt, karena tadi dx per dt nya sudah 1, jadi nggak perlu dituliskan lagi. Yang tidak lain merupakan pernyataan teorema dasar kalkulus 1, integral ruas kiri dikenal sebagai antiturunan dari y. Baiklah, kita masuk ke contoh soal dari tema dasar kalkulus 1. Hitunglah integral dengan batas 5 dan 2 x kuadrat dx dengan menggunakan teorema dasar kalkulus 1. Penyelesaiannya itu awalnya kita integralkan dulu x kuadratnya, kita dapatkan fx sama dengan x pangkat 3 per 3. Terus integral dengan batas 5 dan 2 x kuadrat dx itu sama dengan f5 kurang f2 dengan menggunakan rumus yang tadi ya teman-teman. Jadi berarti masukkan 5 ke fungsi yang sudah diintegralkan tadi. Jadi 5,3 kan 125 per 3 dikurang 2 pangkat 3 8 per 3 sama dengan 173 per 3, dan hasilnya itu 39. Baiklah, kita masuk ke teorema dasar kalkulus 2. Saya akan menjelaskan mengenai rumusnya terlebih dahulu. Misalkan f adalah fungsi kontinu dan karenanya f terintegralkan pada a, b. Misalkan pula f adalah sembarang antiturunan dari f pada ab, maka rumusnya yaitu integral dengan batas b dan a fx dx itu sama dengan fb dikurang fa. Baiklah, kita masuk ke contoh soal teorema dasar kalkulus 2. Hitunglah integral dengan batas 2 min 1 4x kurang 6x kuadrat dx dengan menggunakan teorema dasar kalkulus 2. Penyelesaiannya itu kita menggunakan teorema dasar kalkulus dulu. Kita integralkan terlebih dahulu 4x kurang 6x kuadratnya. Didapatkan yaitu 2x kuadrat dikurang 2x pangkat 3. Nah, pangkat 2 nya situ saya salah ketik ya teman-teman, jadi itu nggak perlu dituliskan. Terus kita selesaikanlah, kita uraikanlah, kita substitusi batas-batas yang tersebut ke persamaan yang sudah diintegralkan tadi. Berarti kita dapatkan 2 buka kurung 2 pangkat 2 dikurang 2 buka kurung 2 pangkat 3
dikurang 2 kurang min 1 pangkat 2 dikurang 2 kurang min 1 pangkat 3. Nah, kita dapatkan 8 kurang 16 dikurang 2 tambah 2, dan hasilnya itu min 12. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke metode substitusi. Rumus umum dari integral substitusi yaitu sebagai berikut. Integral FU du per dx sama dengan integral FU du. Selanjutnya langsung kita ke contoh soal aja, teman-teman. Ini mungkin paham. Baiklah, kita langsung ke contoh soal metode substitusi, yaitu integral x kuadrat kurang 1x tambah 3 pangkat 5 dx. Awalnya itu kita misalkan u-nya sama dengan x tambah 3. Berarti kita dapatkan x sama dengan u kurang 3. Maka integral x kuadrat kurang 1 x tambah 3 pangkat 5 dx, yaitu kita substitusikan yang kita misalkan tadi, dapatnya integral u kurang 3 kuadrat kurang 1 u pangkat 5 dx. Selanjutnya kita uraikan lagi, kita kalikan ke dalam integral u kuadrat kurang 6u tambah 8u pangkat 5 dx. Nah, setelah itu kita dapatkan integral u pangkat 7 dikurang 6u pangkat 6 tambah 8u pangkat 5. Habis itu kita integralkan, yaitu kita dapatkan 1/8 u pangkat 8 dikurang 6/7 u pangkat 7 ditambah 4/3 u pangkat 6 ditambah c. Nah, hasil akhirnya kita dapatkan 1/8 x tambah 3 pangkat 8 dikurang 6/7 x tambah 3 pangkat 7 ditambah 4/3 x tambah 3 pangkat 6 tambah c. Halo, perkenalkan nama saya Nur Aini Borosmiring. Di sini saya akan melanjutkan materi integral tentu dari scan sebelumnya. Integral tentu. 1. Teorema nilai rataan untuk integral dan penggunaan simetris. Nilai rata-rata dari sebuah fungsi jika f dapat diintegralkan pada selang tertutup a, b, maka nilai rata-rata dari f pada selang tertutup a, b adalah 1 per b kurang a, integral dengan batas atas b dan batas bawah a dari fx dx. Teorema nilai rata-rata untuk integral. Misalkan f kontinu pada interval tertutup a, b, maka terdapat suatu bilangan c antara a dan b, sedemikian sehingga fc sama dengan 1 per b dikurang a, integral dengan batas atas b dan batas bawah a dari ft dt. Contoh, carilah semua nilai c yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk integral dari fx sama dengan x kuadrat pada interval tertutup min 3,3. Penyelesaian, nilai rata-rata fungsi adalah 1/3 dikurang min 3 integral dengan batas atas 3 dan batas bawah min 3 dari x kuadrat dx sama dengan 1/6 dikali x pangkat 3/3 dengan batas atas 3 dan batas bawah min 3 sama dengan 1/8 dikali 27 dikurang min 27 sama dengan 3. Grafik fx menunjukkan bahwa ada dua nilai c pada interval tertutup a, b yang memenuhi teorema nilai rata-rata, yaitu 3 sama dengan fc sama dengan x kuadrat, c sama dengan plus minus akar 3. Nilai min akar 3 dan akar 3 berada dalam interval tertutup min 3,3, sehingga keduanya memenuhi teorema nilai rataan untuk integral. Ingat kembali bahwa fungsi ganjil adalah fungsi yang memenuhi f min x sama dengan min fx, dan fungsi genap adalah fungsi yang memenuhi f min x sama dengan fx. Grafik f min x simetris terhadap sumbu y, dan grafik min fx simetris terhadap titik asal. Teorema simetris. Jika f adalah fungsi genap, maka integral dengan batas atas a dan batas bawah min a dari fx dx sama dengan 2 dikali integral dengan batas atas a dan batas bawah 0 dari fx dx. Jika f adalah fungsi ganjil, maka integral dengan batas atas a dan batas bawah min a dari fx dx sama dengan 0. Contoh, hitunglah integral dengan batas atas 1 dan batas bawah min 1 dari x pangkat 3 per x pangkat 4 ditambah 1 dx.
penyelesaian, perhatikan bahwa f min x sama dengan min x pangkat 3 per min x pangkat 4 ditambah 1 sama dengan min x pangkat 3 per x pangkat 4 tambah 1 sama dengan min fx. Jadi, f adalah fungsi ganjil sehingga integral dengan batas atas 1 dan batas bawah min 1 dari x pangkat 3 per x pangkat 4 ditambah 1 dx. 2. Integrasi numerik. Bagian 1 konsep jumlah Riemann. Integral fx dx sepadan dengan jumlah f x bar i delta xi untuk i sama dengan 1 sampai n. Konsep Riemann kiri dengan delta xi sama dengan b dikurang a per n. Integral fx dx sepadan dengan jumlah f dikali xi dikurang 1 dikali delta xi untuk i sama dengan 1 sampai n. Sepadan dengan jumlah f dikali a ditambah i dikurang 1 dikali b dikurang a per n dikali b dikurang a per n untuk i sama dengan 1 sampai n. Konsep Riemann tekanan. Integral fx dx sepadan dengan jumlah f dikali xi delta xi untuk i sama dengan 1 sampai n. Sepadan dengan jumlah f dikali a ditambah i dikali b dikurang a per n dikali b dikurang a per n untuk i sama dengan 1 sampai n. Konsep Riemann tengah. Integral fx dx sepadan dengan jumlah f dikali xi ditambah xi dikurang 1 per 2 dikali delta xi untuk i sama dengan 1 sampai n. Sepadan dengan jumlah f dikali a ditambah i dikurang 1/2 dikali b dikurang a per n dikali b dikurang a per n untuk i sama dengan 1 sampai n. Contoh, taksir integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 dari 1 per x dx dengan menggunakan jumlah Riemann kiri dengan n sama dengan 4. Penyelesaian, n sama dengan x sama dengan 1, x1 sama dengan 5 per 4, x2 sama dengan 3 per 2, x3 sama dengan 7 per 4, x4 sama dengan b sama dengan 2, fx sama dengan 1 per x sehingga fx0 sama dengan 1, fx1 sama dengan 4 per 5, fx2 sama dengan 2 per 3, fx3 sama dengan 4 per 7, fx4 sama dengan integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 dari fx dx sepadan dengan 1 per 4 dikali 1 ditambah 4 per 5 ditambah 2 per 3 ditambah 4 per 7 sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 7 sama dengan 319 per 420 sama dengan 0,75. Integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 dari 1 per x dx sama dengan ln 2 yang sepadan nilainya dengan 0,693. Dan berdasarkan jumlah Riemann kiri memberikan taksiran yaitu 0,75. Demikianlah penjelasan dari saya. Thank you. Halo, saya Lady Christine Elizabeth Burjawak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai integral tak tentu. Pengertian integral. Integral merupakan operasi kebalikan dari diferensial atau biasa disebut juga dengan antidiferensial. Salah satu bentuk integral yakni integral tak tentu. Seperti apa contoh soalnya? Integral tak tentu bisa dikatakan sebuah fungsi baru yang memiliki turunan dari fungsi asli. Adapun cara menghitung soal integral tak tentu adalah dengan menggunakan rumus berikut ini. Selanjutnya, rumus integral tak tentu. Integral fx terhadap dx sama dengan fx tambah c. Keterangan integral sama dengan operasi anti turunan atau lambang integral. C sama dengan suatu konstanta real. Fx sama dengan turunan atau diferensial dari fx tambah c. Selanjutnya yaitu sifat-sifat integral tak tentu. A. Integral k terhadap dx sama dengan kx tambah c.
B. Integral X pangkat N terhadap dx sama dengan X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 tambah C dengan N tidak sama dengan min 1. C. Integral K fx terhadap dx sama dengan K integral fx dx. D. Integral fx plus minus gx terhadap dx sama dengan integral fx terhadap dx plus minus integral gx terhadap dx. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan contoh soal integral tak tentu. Perhatikan contoh soal integral berikut ini. Tentukan A. Hitunglah integral 2 terhadap dx. B. Tentukanlah nilai dari integral x terhadap dx. Jawaban untuk nomor 1 adalah A. Turunan dari 2x tambah c adalah 2. Jadi integral 2 terhadap dx sama dengan 2x tambah c. B. Turunan dari setengah x kuadrat tambah c adalah x. Jadi integral x terhadap dx adalah setengah x kuadrat tambah c. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Tentukan nilai integral berikut ini. A. Integral 4 terhadap dx. B. Integral x kuadrat terhadap dx. C. Integral 6x kuadrat terhadap dx. D. Integral buka kurung x tambah 2 tutup kurung kuadrat terhadap dx. E. Integral buka kurung 4x kuadrat tambah 2x kurang 1 tutup kurung terhadap dx. Jawaban untuk contoh soal nomor 2. A. Integral 4 terhadap dx sama dengan 4x tambah c. B. Integral x pangkat 2 terhadap dx sama dengan integral x pangkat 2 terhadap dx sama dengan x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 tambah c sama dengan x pangkat 3 per 3 tambah c. C. Integral 6 x pangkat 2 terhadap dx sama dengan integral 6 x kuadrat terhadap dx sama dengan 6 kali integral x kuadrat terhadap dx sama dengan 6 kali x pangkat 3 per 3 tambah c sama dengan 2x pangkat 3 tambah c. D. Integral buka kurung x tambah 2 tutup kurung kuadrat terhadap dx sama dengan integral buka kurung x pangkat 2 tambah 4x tambah 4 tutup kurung terhadap dx sama dengan integral x kuadrat terhadap dx tambah integral 4x terhadap dx tambah integral 4 terhadap dx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 4x tambah c. E. Integral buka kurung 4x kuadrat tambah 2x kurang 1 tutup kurung terhadap dx sama dengan integral 4x kuadrat terhadap dx tambah integral 2x terhadap dx kurang integral 1 terhadap dx sama dengan 4 per 3x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang x tambah c. Baiklah, saya Reni Rasnita Manurung akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu integral tak tentu fungsi aljabar. Materi yang pertama yaitu rumus integral fungsi aljabar. Untuk n bilangan rasional dengan n tidak sama dengan minus 1 dan AC adalah bilangan real, maka berlaku aturan sebagai berikut. 1. Integral tak tentu x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Yang kedua, integral tak tentu ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Khusus untuk pangkatnya minus 1, maka berlaku aturan sebagai berikut. Yang pertama, integral tak tentu x pangkat minus 1 dx sama dengan 1 per x dx sama dengan ln x tambah c. Yang kedua, integral tak tentu ax pangkat minus 1 dx sama dengan a per x dx sama dengan a ln x tambah c. Kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama adalah integral tak tentu 6x pangkat 3 dx. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dari sini yang sebelumnya, soal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan yang pertama untuk n tidak sama dengan minus 1. Integral tak tentu 6x pangkat 3 dx, artinya a sama dengan 6 dan n sama dengan 3, sehingga dapat diperoleh integral tak tentu 6x pangkat 3 dx sama dengan 6 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 tambah c.
3 tambah 1 di sini dapat kita jumlahkan sehingga menjadi 6/4 X pangkat 4 tambah C. Kemudian hasil ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi 3/2 X pangkat 4 tambah C. Maka hasil integral dari integral tak tentu 6X pangkat 3 dx adalah 3/2 X pangkat 4 tambah C. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah integral tak tentu 3/x dx. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk soal yang kedua ini dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan yang kedua untuk n sama dengan -1. Integral tak tentu 3/x dx artinya a sama dengan 3 dan n sama dengan -1, sehingga dapat diperoleh integral tak tentu 3/x dx sama dengan integral 3x pangkat -1 dx. Maka hasilnya adalah 3 ln x dx tambah c. Materi yang kedua adalah sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Untuk memudahkan dalam mengerjakan integral, sebaiknya kita harus menguasai juga sifat-sifat integral tak tentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, integral tak tentu k dx sama dengan kx tambah c, di mana k adalah suatu konstanta. Yang kedua, integral tak tentu k fx dx sama dengan k integral tak tentu fx dx tambah c. Konstanta di sini dapat kita keluarkan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah integral tak tentu fx tambah gx dx sama dengan integral tak tentu fx dx tambah integral tak tentu gx dx ditambah c. Yang keempat, integral tak tentu fx dikurang gx dx sama dengan integral tak tentu fx dx kurang integral tak tentu gx dx tambah c. Perlu kita perhatikan di sini ada dua catatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu untuk sifat 3 dan 4, jika ada beberapa suku suatu fungsi, maka masing-masing suku bisa diintegralkan langsung. Yang kedua, jika ada bentuk perkalian fungsi atau pembagian fungsi, maka tidak bisa diintegralkan langsung, tetapi harus dijabarkan terlebih dahulu, sehingga terbentuk fungsi ax pangkat n tambah bx pangkat m tambah cx pangkat k tambah dan seterusnya. Setelah itu, barulah masing-masing suku dapat kita integralkan. Kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama adalah integral tak tentu 3 dx. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan sifat yang pertama, maka dapat diperoleh integral tak tentu 3 dx sama dengan 3x tambah c. Maka, hasil integral dari integral tak tentu 3 dx adalah 3x tambah c. Soal yang kedua adalah integral tak tentu 3x pangkat 5 dx. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan sifat yang kedua, maka dapat diperoleh integral tak tentu 3x pangkat 5 dx. Konstanta di sini dapat kita keluarkan terlebih dahulu sehingga menjadi 3 kali integral tak tentu x pangkat 5 dx. Kemudian, kita selesaikan dengan aturan yang pertama untuk n tidak sama dengan -1. 3 kali integral tak tentu x pangkat 5 dx artinya a sama dengan 1 dan n sama dengan 5, sehingga dapat diperoleh 3 dikali 1/5 tambah 1 x pangkat 5 tambah 1 tambah c. 5 tambah 1 dapat kita jumlahkan sehingga menjadi 3 kali 1/6 x pangkat 6 tambah c. Setelah itu, hasil ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi setengah x pangkat 6 tambah c. Maka hasil integral dari integral tak tentu 3x pangkat 5 dx adalah setengah x pangkat 6 tambah c. Kemudian, soal yang ketiga adalah integral tak tentu x kuadrat tambah x dx. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan sifat yang ketiga, maka dapat diperoleh integral tak tentu x kuadrat tambah x dx sama dengan integral tak tentu x kuadrat dx ditambah integral tak tentu x dx sama dengan 1/2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah 1/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah c, sehingga hasilnya menjadi
1/3 X pangkat 3 ditambah 1/2 X pangkat 2 ditambah C. Maka hasil integral dari integral tak tentu X kuadrat tambah X dx adalah 1/3 X pangkat 3 ditambah setengah X kuadrat ditambah C. Soal yang keempat adalah integral tak tentu X kuadrat dikurang X dx. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan sifat yang keempat, maka dapat diperoleh integral tak tentu X kuadrat dikurang X dx sama dengan integral tak tentu X kuadrat dx dikurang integral tak tentu X dx. Sama dengan 1/2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 dikurang 1/1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 tambah C. Sehingga hasilnya menjadi 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/2 X pangkat 2 ditambah C. Maka hasil integral dari integral tak tentu X kuadrat dikurang X dx adalah 1/3 X pangkat 3 dikurang setengah X kuadrat ditambah C. Halo, perkenalkan nama saya Putri Angelika Siregar. Saya akan melanjutkan materi integral tak tentu, yaitu integral tak tentu fungsi trigonometri. Integral tak tentu fungsi trigonometri. Integral tak tentu fungsi trigonometri adalah integral yang integrannya berbentuk fungsi trigonometri dan variabel integrasinya tidak memiliki batas. Karena variabel integrasinya tidak memiliki batasan, maka hasil dari integral tak tentu fungsi trigonometri hanyalah berupa penyelesaian umum yang juga dalam bentuk fungsi trigonometri ditambah sebuah tetapan integrasi yang disimbolkan dengan huruf C. Karena fungsi integran atau fungsi yang akan diintegralkan berbentuk fungsi trigonometri, maka penyelesaiannya pun melibatkan beberapa konsep trigonometri atau identitas trigonometri. Pada integral tak tentu dari fungsi trigonometri berlaku aturan-aturan berikut. Yang pertama, integral cos X dx sama dengan sin X tambah C. Yang kedua, integral sin X dx sama dengan min cos X tambah C. Yang ketiga, integral sec kuadrat X dx sama dengan tan X tambah C. Yang keempat, integral kosekan kuadrat X dx sama dengan min kotangen X tambah C. Yang kelima, integral tan X dikali sekan X dx sama dengan sekan X ditambah C. Yang keenam, integral dari cot X dikali kosekan X dx sama dengan min kosekan X tambah C. Yang ketujuh, integral dari cos AX tambah B dx sama dengan 1/A sin AX tambah B tambah C. Yang kedelapan, integral sin AX tambah B dx sama dengan min 1/A cos AX tambah B tambah C. Yang kesembilan, integral dari sekan kuadrat AX tambah B dx sama dengan 1/A tan AX tambah B tambah C. Yang kesepuluh, integral dari kosekan kuadrat AX tambah B dx sama dengan min 1/A kotangen AX tambah B tambah C. Yang ke-11, integral dari tan AX tambah B dikali sekan AX tambah B dx sama dengan 1/A sekan AX tambah B tambah C. Yang terakhir, integral dari kotangen AX tambah B dikali kosekan AX tambah B dx sama dengan min 1/A kosekan AX tambah B ditambah C. Baiklah, untuk lebih memahami materi dari integral tak tentu fungsi trigonometri, saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu integral 2 sin 4x tambah 9 dx. Penyelesaiannya, integral dari 2 sin 4x tambah 9 dx diketahui dari aturan yang sudah saya berikan tadi di nomor 8, integral dari sin AX tambah B dx sama dengan min 1A cos AX tambah B tambah C. Maka penyelesaiannya menjadi 2 dikali min 1/4
cos 4x tambah 9 tambah C. Karena A sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 9. Menjadi sama dengan min 2/4 cos 4x tambah 9 tambah C. Sama dengan min 1/2 cos 4x tambah 9 tambah C. Untuk contoh soal yang kedua ada integral 2 sin x dikurang 3 cos dx. Untuk menyelesaikan soal ini ada pada aturan nomor 1 dan nomor 2, yaitu integral cos x sama dengan sin x tambah c dan integral sin x sama dengan min cos x tambah c. Maka untuk menyelesaikan soal dari integral 2 dikali sin x dikurang 3 cos x dx, ini bisa dipisah menjadi integral 2 sin x dx dikurang integral 3 cos x dx. Duanya bisa ditaruh di depan, maka sama dengan 2 dikali integral sin x dx dikurang 3 dikali cos x dx. Sama dengan 2 dikali min cos x dikurang 3 dikali sin x ditambah c. Sama dengan minus 2 cos x dikurang 3 sin x tambah c. Maka integral dari 2 sin x dikurang 3 cos x dx sama dengan min 2 cos x dikurang 3 sin x tambah c.